Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan ringkasan mata kuliah, yaitu mengenai materi investor saham, investor akuntansi, dan pelaporan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Iqbal Baitidzain dengan NPM akhir 212. Yang kedua, Jimmy Stefan Pardede dengan NPM 043. Yang ketiga, Aldi Simbolon dengan NPM akhir 079. Yang terakhir, yaitu Muhammad Saiful Anam dengan NPM 069. Baik, untuk materi yang pertama yaitu akuntansi untuk investasi saham. Prinsip akuntansi yang berlaku untuk GAAP untuk mencatat akuisisi saham biasanya mengharuskan investor mencatat investasi pada biaya perolehan yang dimaksud yang sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Pedoman dasar mengukur biaya investasi dengan memasukkan uang tunai yang dicairkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi, selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dibebankan GAAP pada modal disetor tambahan. Salah satu dari dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa umumnya berlaku metode nilai wajar biaya atau metode ekuitas. Pada materi yang kedua yaitu konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Metode ekuitas akuntansi pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan investor untuk menjalankan pengaruh signifikan atas investasi. GAAP mensyaratkan metode akuntansi ekuitas untuk investasi dalam saham biasa oleh investor yang investasinya dalam saham biasa memberikan investor kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan atas kebijakan operasional dan keuangan perusahaan yang diinvestasikan, meskipun investor memegang 50% atau kurang dari saham dengan hak suara. Metode ekuitas penting karena beberapa alasan. Yang pertama, investasi ini merupakan komponen signifikan dari total aset, laba bersih, dan keduanya bagi beberapa perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan patungan dan entitas bertujuan khusus lainnya secara luas menggunakan metode ekuitas. Dan yang ketiga yaitu metode ekuitas digunakan dalam pembahasan penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan mengidentifikasi faktor non-kepemilikan saham yang mempengaruhi pengaruh investor. Nah, jadi dalam peraturan GAAP di situ menyebutkan bahwa metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi ketika investor memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi. Nah, biasanya dengan kepemilikan saham antara 20% hingga 50%. Namun, pengaruh signifikan dapat tidak berlaku jika terjadi kondisi seperti pertentangan dari investasi, konsentrasi kepemilikan mayoritas di pihak lain, ataupun kurangnya representasi di dewan direksi. Nah, di lain sisi, metode ekuitas ini juga mencerminkan bagian investor dari laba atau rugi investasi dalam laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan, laba investasi menambah akun investasi, sedangkan kerugian dan dividen menguranginya. Jika investasi mencapai nol akibat kerugian, maka metode ekuitas dapat dihentikan. Nah, selanjutnya, GAP juga dapat mengatur investasi dalam sekuritas ekuitas berdasarkan nilai wajar. Yang pertama, terkait dengan sekuritas trading atau perdagangan yang memuat tentang keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi yang dicatat dalam laba bersih. Yang kedua, terkait dengan sekuritas available for sale atau tersedia untuk dijual yang memuat terkait keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi yang dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas. Nah, jadi eh, dalam konsolidasi laporan keuangan, GAAP juga mewajibkan perusahaan induk mengonsolidasi anak perusahaan yang dikendalikan, kecuali dalam kondisi seperti kebangkrutan atau pembatas hukum yang signifikan. Nah, jika anak perusahaan tidak dikonsolidasi, maka investasinya dicatat menggunakan nilai wajar, biaya, ataupun metode ekuitas. Nah, baik, selanjutnya yaitu menerapkan nilai wajar atau metode biaya dan ekuitas akuntansi untuk investasi saham. Nah, di sini terdapat tiga metode utama yang digunakan, yaitu nilai wajar, metode biaya, dan metode ekuitas. Nah, pemilihan metode ini tergantung pada tingkat kepemilikan investor
dan pengaruhnya terhadap investasi. Nah, contohnya seperti metode nilai wajar ini digunakan untuk investasi tanpa pengaruh yang signifikan yang kurang dari 20%. Nah, investasi ini dinilai berdasarkan harga pasar dengan keuntungan atau kerugian yang dicatat dalam laba bersih atau pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan metode biaya yang digunakan jika harga pasar tidak tersedia dan tidak ada pengaruh yang signifikan. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan dengan dividen sebagai pendapatan dan penurunan nilai yang diakui jika terjadi. Nah, selanjutnya yaitu metode ekuitas yang diterapkan jika investor memiliki pengaruh yang signifikan yang 20% hingga 50%. Nah, nilai investasi ini disesuaikan dengan bagian laba atau rugi dari investasi. Nah, jika laba meningkat, sementara kerugian dan dividen mengurangi nilai investasi. Nah, jadi eh, metode ini digunakan dalam pencatatan investasi saham yang bergantung pada tingkat kepemilikan dan pengaruh investor. Nah, metode nilai wajar ini cocok untuk investasi pasif. Sedangkan metode biaya digunakan untuk investasi tanpa harga pasar yang dapat diandalkan. Sedangkan untuk metode ekuitas digunakan jika investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi. Selanjutnya, menerapkan metode ekuitas pada investasi saham. Metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi saham ketika investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan atau investasi. Biasanya dengan kepemilikan saham antara 20% hingga 50% dari saham dengan hak suara. Dalam metode ini, investasi dicatat dengan cara yang mencerminkan bagian investor dalam laba atau rugi investasi. Untuk yang pertama ada pencatatan awal investasi. Saat investor membeli saham investasi dicatat pada biaya perolehan yang mencakup kas yang dibayarkan, nilai aset lainnya yang diberikan, dan biaya langsung terkait pembelian investasi, kecuali biaya penerbitan saham baru yang dibebankan ketambahan modal di store. Untuk yang kedua ada pengakuan laba atau rugi investasi. Investor mencatat bagiannya dalam laba bersih investasi sebagai pendapatan investasi yang meningkatkan saldo akun investasi. Sebaliknya, jika investasi mengalami kerugian, investor mengurangi nilai investasinya dengan mencatat bagian dari kerugian tersebut. Untuk yang ketiga ada pengakuan dividen. Dividen yang diterima dari investasi tidak dicatat sebagai pendapatan, melainkan sebagai pengurangan terhadap akun investasi. Jika total dividen yang diterima melebihi laba investasi setelah akuisisi, kelebihan ini dianggap sebagai dividen likuidasi yang mencerminkan pengembalian modal dan bukan laba. Untuk yang keempat ada penyesuaian untuk perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku aset investasi. Jika harga pembelian lebih tinggi dari nilai buku aset bersih investasi, selisih ini harus dialokasikan ke aset yang mendasari seperti inventaris, properti, peralatan, atau goodwill. Aset yang memiliki umur ekonomis tertentu diamortisasi, sementara goodwill tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilai atau impairment test secara berkala. Jika nilai buku aset lebih tinggi dari nilai pasarnya, selisihnya dicatat sebagai penyesuaian untuk nilai wajar. Yang kelima ada penghentian metode ekuitas. Metode ekuitas dihentikan dalam situasi berikut seperti kepemilikan saham investor turun di bawah 20% dan kehilangan pengaruh signifikan. Investasi kemudian dicatat dengan metode nilai wajar atau biaya. Nilai investasi berkurang menjadi nol akibat kerugian berkelanjutan dari investasi. Metode ekuitas tidak digunakan lagi sampai nilai investasi pulih. Jika investor menjual sebagian dari sahamnya dan kehilangan pengaruh signifikan, sisa investasi dicatat dengan metode biaya atau nilai wajar. Dan laba atau rugi penjualan saham dihitung berdasarkan perbandingan harga jual dengan nilai buku investasi. Yang keenam ada konsolidasi satu baris atau one line consolidation. Metode ekuitas sering disebut sebagai konsolidasi satu baris karena bagian investor dalam laba atau rugi investasi dicatat dalam satu entry di laporan laba rugi. Investasi juga ditampilkan sebagai satu akun dalam neraca, mencerminkan bagian investor dalam aset bersih investasi. Menguji goodwill bagi penyebab kerusakan. Goodwill dan aset tak berwujud tentu lainnya yang memiliki masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.
Aset tak berwujud yang tercatat yang memiliki masa manfaat pasti akan terus diamortisasi selama manfaat tersebut. Jika aset tak berwujud memiliki masa manfaat yang pasti tetapi tidak diketahui, perusahaan harus mengamortisasi selama estimasi terbaik masa manfaat. Aset tak berwujud atau termasuk goodwill yang memiliki masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi tunduk pada tinjauan dan pengujian tahunan untuk penurunan nilai. Mengenali dan mengukur kerugian akibat penurunan nilai. Uji penurunan goodwill merupakan proses dua langkah. Perusahaan harus terlebih dahulu membandingkan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar semua aset dan kewajiban pada tingkat unit pelaporan nilai. Jika nilai wajar unit pelaporan melebihi nilai tercatatnya, maka goodwill tidak terganggu, maka tidak ada tindakan yang diperlukan. Namun jika nilai wajar lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan melanjutkan ke pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai. Selanjutnya ada nilai wajar tersirat dari goodwill. Perusahaan harus menentukan nilai wajar tersirat dari goodwill dengan cara yang sama seperti yang digunakan untuk mencatat goodwill pada tanggal penggabungan usaha. Perusahaan mengalokasikan nilai wajar unit pelaporan ke semua aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya pada bagian terakhir adalah pelaporan dan pengungkapan. GAAP mengharuskan perusahaan untuk melaporkan jumlah agregat material goodwill sebagai pos terpisah pada neraca. Demikian pula perusahaan harus menunjukkan kerugian perusahaan penurunan nilai goodwill secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai komponen pendapatan dari operasional yang berkelanjutan, kecuali penurunan nilai tersebut terkait dengan operasi yang dihentikan. Penurunan nilai goodwill dari operasi yang dihentikan harus dilaporkan secara terpisah atau dikurangi dampak pajak penghasilan di bagian operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi.